Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Azika Umaida. Saya akan mengungkapkan perasaan saya, pengalaman saya, dan saya ingin belajar untuk menjadi seorang motivator seperti Ibu Najwa Shihab. Saya jujur saya itu suka dengan kepiawaian beliau, kepribadian beliau, dan ketika yang terjadi belakangan ini. Langsung saja, teman-teman, di dunia ini serasa sempit bila kita rasa hanya ada putus asa, keluh kesah, dan kita itu ada sebuah mimpi. Ingatlah, kita itu punya mimpi dan cita-cita, dan penantian orang tua di rumah menunggu kita akan kabar gembira nanti kita pulang, yaitu ketika kita sudah lulus kuliah, membawa prestasi, membawa ilmu, dan yang tidak kalah penting adalah kita masih bisa membahagiakan mereka di saat masa tua mereka. Langsung saja teman-teman, begini, segenap rasa syukur atas anugerahnya, kita masih diberikan nikmat yang begitu besar. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa bernafas. Nah, kita masih bisa merasakan rasa manis ketika kita beribadah. Setelah itu kita akan menikmati hasilnya, yaitu rasa syukur atas semua nikmat yang tak terhitung. Oleh itu, penuhilah hidupmu dengan hal baru, ilmu baru, pengalaman baru. Itu semua akan membawamu ke masa depan. Dan semangat untukmu yang sekarang di bangku kuliah, bangku sekolah, SMA, SMK, SMP, SD, ataupun adik-adik yang ada di TK PAUD. Ingatlah bahwa baginda Rasulullah SAW pernah memberitahu kita dalam hadis beliau, yaitu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Menuntut ilmu itu wajib teman-teman, seperti setara dengan sholat 5 waktu hukumnya. Nah, kita nggak boleh putus asa, kita harus semangat. Apapun yang terjadi itu, kita harus tetap semangat, karena hidup kita di dunia yaitu untuk beribadah kepada Sang Khalik. Jadi semuanya kita niatkan untuk ibadah agar semua itu berarti. Nah, apapun yang terjadi, entah itu kesal, sedih, ataupun gembira, itu menjadi pernik dari sebuah kehidupan kita dan berkontribusi agar kita menjadi lebih dewasa lagi, teman-teman. Adapun satu kata enggak sih teman-teman, ada pepatah sih, kalau kita itu enggak boleh putus asa, kita tuh harus tetap semangat. Dan ada yang mengatakan kalau kita itu bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, dan ada pesan yang membuat saya tuh terkesan sampai sekarang ketika saya duduk di bangku kuliah, yaitu di semester 2. Saya diberi pesan dari seorang bapak yang dulunya saya ketemu tidak sengaja di halte ketika saya menunggu bis untuk pulang yang bawa saya ke rumah. Tepat sore waktu pukul 4, saya tuh diberi wejangan yang banyak sekali, tapi saya menggaris besar kalau begini, beliau mengatakan kepada saya, apapun yang terjadi itu tetap lakukanlah, tetap menuntut ilmu, kamu harus semangat. Dan itu yang menjadi inspirasi saya dan motivasi saya.
Saya pun anak pertama, dan saya ingat bahwa tanggung jawab anak pertama itu lebih besar dan harus menjadi panutan untuk adik-adiknya. Teman-teman, untuk semua yang terjadi, mungkin ketika kalian berteman, mungkin ada yang tidak suka dengan kalian, mungkin ada yang mengatain kalian atau membuli kalian. Biasanya ada kasus bullying, mungkin dengan perkataan seseorang kamu pernah insecure atau pernah itu menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Jadi apapun yang mereka katakan, jangan sampai menjadi bumerang jadi pada dirimu sendiri. Jadi tetap percayalah diri, percaya diri, pede, kemudian tetap jadi diri sendiri, tidak usah menjadi orang lain. Cukup kita ingat bahwa orang tua, kebahagiaan orang tua itu harus menjadi prioritas kita, karena mereka yang telah membesarkan kita, dan mereka dari ibu kita dilahirkan. Kalau kita niat kuliah, gak usahlah kita niatnya ingin mencari apa, atau ingin dikatain, oh aku gini, aku gini, atau biar aku tuh dibilang anak yang cerdas atau gimana, atau ada niat yang lain. Gak usah, karena menurutku kalau seperti itu kebanyakan sih mungkin mereka tuh tidak maksimal ketika di kuliahan. Jadi prioritasnya adalah tetap mencari ilmu niatnya itu. Kalau ada niat, pasti nanti ada kemauan untuk mengerjakan semua tugas yang dosen atau guru yang diberikan kepada kita, dan kita akan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Dan oleh itu yang tidak kalah penting adalah doa, kemudian usaha, kemudian semua itu, apapun itu hasilnya, ya kita serah diri pada Allah Ta'ala, gitu aja. Kemudian soal hasil itu tidak kalah penting sih, cuman yang terpenting adalah usaha dan doa kita, agar kita tetap semangat, kita memperbaikinya lagi. Teman-teman, sekarang itu kan masa pandemi, jadi kita harus menjaga kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan, dan kita harus mengikuti protokol kesehatan. Dan mungkin teman-teman ada yang daring, mungkin dari online, mungkin ada yang di kampus tatap muka. Jadi jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya. Itu saja dari saya. Mungkin ada perkataan yang menyinggung atau salah dari perkataan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.